Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran ICT dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai program publisher. Nah, jadi selain menggunakan Paint untuk mengolah gambar, publisher juga dapat digunakan untuk mengolah gambar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara membuka program publisher dan menggunakan fitur template publisher. Nah, hari ini kita akan pada publisher antara file, home, insert, page design, my review, dan view. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ribbon program publisher. Pertama kita akan bahas tentang file. File itu, tab file digunakan untuk menampilkan backstage view dengan opsi untuk membuat, mengelola, sharing, dan mencetak file. Jadi jika kita membuka file, maka kita akan melihat di sini ada new, open, save, save as, print, share, export, close. Sini new berfungsi untuk membuka halaman baru. Sedangkan open digunakan untuk membuka halaman yang sebelumnya sudah pernah kita simpan. Save digunakan untuk menyimpan dokumen baru, sedangkan save as digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama yang sama. Sedangkan print digunakan untuk mencetak, dan share digunakan untuk membagi, dan export kita gunakan jika hasil dari publisher ini nanti kita ubah ke format dokumen yang lain. Lalu ada close di sini fungsinya untuk menutup dokumen. Itu diisi dari file. Lalu di sini ada home. Di sini tidak aktif. Kita klik dulu di sini. Nah, tulisannya. Nah, home menyediakan tombol-tombol yang berfungsi untuk menambahkan teks, memformat teks, menyalin dan memposting, bekerja dengan tata letak objek serta mencari dan mengganti. Jadi pada home kita dapat mengolah tulisannya. Ya, di sini ada font, yaitu fungsinya untuk mengubah jenis atau bentuk tulisan. Lalu kotak yang kecil ini adalah font size, yaitu untuk mengubah ukuran tulisan. Di bawahnya ada beberapa icon untuk mengubah bentuk tulisan tersebut, misalkan bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, underline untuk menggarisbawahi, dan di sini ada font color, kita bisa mengubah warna tulisannya. Contohnya seperti ini. Kita bisa ubahnya pada font. Warnanya bisa kita ubah. Atau mau kita kasih garis bawah, bisa. Atau mau kita perkecil tulisannya, bisa. Nah, jika dalam font size itu hanya sampai ukuran 72, kita bisa mengetik manual di sini. Misalkan mau kita perkecil jadi 125. Nah, ya seperti itu. Lalu di sini ada penataan atau peletakan tulisan. Ini ada line left, meratakan tulisan sebelah kiri, center, meratakan di tengah, line right, meratakan sebelah kanan, dan ini justify, itu meratakan kanan dan kiri. Nah, itu isi dari home. Ya, lalu ada tab insert. Nah, di tab insert ini berfungsi untuk menambah halaman, membuat tabel, mengganti tipe ilustrasi yang berbeda-beda. Nah, di sini di tab insert kita bisa menambah halaman, insert duplicate page atau insert blank page. Insert blank page berarti kita menyisipkan halaman kosong.
Insert duplicate page itu digunakan untuk menambahkan halaman yang sama. Jadi halaman yang sudah ada kita duplikat atau kita jadikan dua. Nah, di sini ada beberapa icon yang digunakan untuk menambahkan objek-objek tertentu. Misalkan picture. Picture itu digunakan untuk menambahkan gambar. Nah, gambar yang ini berasal dari dokumen kalian yang di komputer. Ya. Nah, ada lagi online picture. Online picture itu mengambil gambarnya secara online. Jadi jika kalian sudah terkoneksi dengan internet, maka online picture dapat digunakan. Lalu ada shape. Shape ini untuk menambahkan beberapa bangun datar. Ya, ada lagi word art. Word art itu kita dapat menulis dengan gaya artistik. Jadi tulisannya ini bisa berbayang, bisa berganti warna. Warna dasar dan warna garisnya bisa dibedakan dan bisa bergelombang. Nah, itu menggunakan Word. Lalu di sini ada tab page design, berfungsi untuk mengubah template halaman, mengatur margin serta skema warna dan huruf. Jadi jika kalian mewarna template-nya bisa menggunakan page ya. Orientation itu untuk mengubah posisi halamannya, portrait atau landscape. Size untuk mengubah ukuran halaman atau ukuran kertas yang kalian gunakan. Ada A4, ada A5, ada B4, B5, dan masih banyak lagi ukuran kertas yang lainnya. Dan di sini ada margin. Margin itu digunakan untuk mengatur ukuran atau jarak dari ujung kertas ini sampai ujung objek pada halaman tersebut, misalkan tulisannya atau gambarnya. Jadi nanti jarak antara ujung gambar sampai ujung kertas ini kita atur pada margin. Lalu selanjutnya ada tab My Links. Tab My Links berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama namun pada tujuan yang berbeda. Jadi jika kalian ingin mencetak hasil dari gambar kalian publishing dengan cara banyak atau satu kali cetak itu dapat mencetak banyak, dapat kalian gunakan sini My Link di Mail Merge. Nanti akan diatur sekali cetak akan keluar. Misalkan kalian mau cetak undangan 100 dengan nama yang berbeda-beda, bisa menggunakan My Link. Ya, lalu ada tab Preview. Di sini tab Preview berfungsi untuk mengecek naskah, seperti mengecek ejaan, mengubah bahasa, menerjemahkan bahasa, menyematkan komentar dan sebagainya. Ya, ada di tab Preview. Sedangkan di sini terakhir ada tab View, berisi perintah-perintah untuk melihat hasil web page atau hasil edit. Ya. Jadi jika kalian ingin melihat hasil karya kalian bisa lihat di view. Jika ingin mengeditnya, nih contohnya di sini ada rulers itu untuk menampilkan ukur ujung sini ke berapa senti ukurannya ya, seperti itu. Nah, itulah beberapa ribbon dan fungsinya pada Microsoft Publisher. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami dengan baik ya anak-anak. Nah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi materi publisher kita pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.